Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan limpahan rahmat, keselamatan, kesehatan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan dalam keadaan sehat walafiat. Baik adik-adik, sebelum melaksanakan kegiatan hari ini, marilah awali kegiatan hari ini dengan membacakan lafaz basmalah buat yang beragama Islam, dan silakan yang di luar agama Islam silakan berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Ya, baik adik-adik, apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat semua ya. Sudah siap untuk belajar, untuk diskusi, ceria semua? Ya, baik. Ya, sebelumnya Ibu mau absen dulu ya, udah hadir semua ini? Tidak ada yang absen? Tidak ada yang izin? Tidak ada yang sakit? Alhamdulillah, jadi hadir semua ya. Ya, baik adik-adik, seperti yang sudah kita sepakati, hari ini kita akan bahas tentang anatomi reproduksi pada perempuan. Yang mana sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep kehamilan, kemudian perubahan fisiologis maupun psikologis pada kehamilan, serta tanda-tanda kehamilan. Nah, sebelum dilanjutkan, Ibu di sini ingin mereview terlebih dahulu materi yang sebelumnya. Ya, ada yang bisa menjelaskan apa itu kehamilan atau perubahan fisiologis, psikologisnya, serta tanda-tanda kehamilan? Siapa yang mencoba silahkan. Ya, nggak usah takut salah. Ya, Tia bisa? Ya, baik. Ya, baik, bagus sekali Tia ya. Terima kasih. Mungkin ada lagi yang bisa menambahkan? Oke, dia bagus ya. Ya, baik, alhamdulillah ya. Sedikitnya materi yang kemarin teman-teman tidak lupa begitu saja ya, karena kita tahu bahwa materi yang sebelumnya kita diskusikan atau Ibu sampaikan ini adalah berkesinambungan ya, ada hubungannya dengan materi yang akan kita sampaikan hari ini, yaitu anatomi reproduksi pada perempuan. Nah, ya di sini juga Ibu mau tahu dulu nih teman-teman, sudah ada yang tahu anatomi alat reproduksi pada perempuan. Nah, kebetulan kan teman-teman juga di sini adalah semua calon bidan ya, perempuan semua, mestinya memang harus sudah mengenali anatomi alat reproduksi perempuan ini, gitu ya. Ya, siapa yang mau coba? Apa aja alat reproduksi perempuan atau mungkin sampai dengan fungsinya? Husnul? Ya, betul. Betul, bagus ya. Ada lagi? Oke, terima kasih semuanya, bagus sekali ya. Terima kasih atas responnya. Baik, di sini kita akan melanjutkan materi pertemuan kedua dari mata kuliah asuhan kebidanan pada kehamilan, yaitu anatomi reproduksi pada perempuan. Adapun tujuan pertemuan hari ini adalah mahasiswa mampu mengenali alat reproduksi pada perempuan, ya. Kemudian dapat menjelaskan fungsi tiap organ reproduksi serta mampu menghubungkan fungsi alat reproduksi dengan proses kehamilan, ya. Nah, sistem reproduksi perempuan terdiri dari dua bagian, yaitu bagian dalam dan organ reproduksi bagian luar. Yang mana organ reproduksi ini sangat berperan penting dalam proses reproduksi, termasuk menstruasi, pembuahan, kehamilan, maupun persalinan. Jadi dalam asuhan kebidanan ini, pemahaman tentang anatomi dan fisiologi alat reproduksi sangatlah penting ya, karena menjadi dasar dalam pengajian, kemudian deteksi dini masalah, serta pemberian intervensi dan edukasi kepada ibu hamil secara cepat. Ya, jadi kalau kita tidak paham alat reproduksinya, ya
bagaimana kita memberikan asuhan pada kehamilan tersebut. Nah, adik-adik, kita bisa lihat di sini adalah tampilan organ reproduksi pada perempuan. Ini adalah tampilan dari samping ya. Jadi alat organ reproduksi pada wanita ini berada di dalam rongga abdomen, tepatnya di dalam rongga panggul. Nah, bagian dalam ya. Ini yang bagian dalam terdiri di sini ada ovarium, kemudian ada uterus, nyambung ke sini adalah vagina, dan nyambung ke bagian alat reproduksi bagian luar. Ya, ini adalah alat reproduksi secara keseluruhan, baik bagian luar maupun bagian dalam. Nah, ini adik-adik, ini adalah alat reproduksi bagian luar ya. Ya, kita memang harus tahu ya, maaf memang gambarnya seperti ini teman-teman, karena memang seorang bidan dan nanti juga akan memberikan asuhan sekitar ini ya, sekitar alat reproduksi, kehamilan, persalinan, dan jadi tidak usah takut dengan gambar seperti ini. Ya, kita akan bahas alat reproduksi bagian eksternal ya. Nah, alat reproduksi bagian eksternal ini terdiri bagian atas, di atas tulang simfisis ya, tulang pubis, yaitu disebut mons veneris, yang terdiri dari otot-otot. Dan di sini juga biasanya tumbuh rambut-rambut halus ya, sebagai pelindung ya, berfungsi sebagai pelindung. Kemudian ini ke samping juga ada labia mayora namanya, dari atas berbentuk opal ke bawah, kemudian ada kanan dan kiri, ini juga terdiri dari otot, berfungsi sebagai alat pelindung ya. Dan ini ke dalam, ini adalah alat labia minora, kanan dan kiri sama bentuknya, opal membentuk dari atas ke bawah ya. Ini juga berfungsi sebagai pelindung. Nah, di sini bagian dalamnya, di sini adalah ada vestibulum, yang mana di dalamnya di sini ada uretra, dan ini adalah lubang vagina. Sedangkan di sini ada alat yang sangat kecil, yang sangat erektil, ya ini adalah bagian alat sebagai banyak organ-organ vital yang banyak mengandung pembuluh darah dan saraf, sehingga sangat erektil dan berfungsi saat berhubungan seksual gitu ya. Nah, kemudian ke bawah di sini ada selaput darah. Nah, selaput darah atau mungkin biasa kita juga disebut himen juga adalah terdiri dari lapisan mukosa dan elastis sangat tipis. Di sini fungsinya adalah lubang penghubung antara vagina ya, adalah lubang dan berfungsi ada alat keluarnya menstruasi, kemudian alat seksual, dan alat sebagai jalan lahir ya. Nah, kemudian di sini ada kelenjar Bartolini. Kelenjar Bartolini sangat kecil, berada di dalam ya, tidak tampak muncul keluar. Nah, di sini adalah kelenjar yang menghasilkan cairan ketika terjadi ereksi pada saat hubungan, sebagai di sini adalah sebagai pelumas ya, sebagai pelicin pada saat hubungan seksual. Kemudian ke sini ke bawah adalah ini organ yang tidak kalah penting, yaitu perineum. Nah, organ ini biasanya pada saat persalinan adalah merupakan organ yang bisa terjadi robekan atau tidak. Gitu ya, ini adalah disebut perineum. Nah, ini adalah organ reproduksi bagian luar. Ya. Nah, ini penjelasannya fungsi organ reproduksi bagian eksternal, yang mana memon pubis tadi terdiri dari lemak dan tulang di atas pubis, berfungsi sebagai pelindung. Kemudian labia mayora dan minora, lipatan kulit yang melindungi bagian dalam kayak pembuluh darah. Yang ketiga ada klitoris, yaitu organ kecil sangat sensitif berperan dalam respon seksual. Sedangkan vestibulum dan glandula Bartolini adalah area masuk ke dalam vagina, dan uretra glandula Bartolini yang menghasilkan lendir untuk lubrikasi pada saat hubungan seksual. Gitu ya. Ya, kita lanjut ke organ reproduksi bagian internal. Nah, ini organ reproduksi bagian internal
adalah merupakan bagian penting pada saat proses kehamilan, ya. Nah, ini organ reproduksi internal terdiri dari, di sini ada vagina. Vagina adalah saluran merupakan saluran yang menghubungkan ke bagian luar ke dalam rahim. Nah, ini mulai dari sini ada mulut rahim, bagian rahim ya. Jadi ada bagian rahimnya ada bagian fundus di sini yang terdiri dari otot-otot yang sangat tebal. Kemudian di sini bagian badannya disebut corpus uterus dan bagian bawah disebut leher rahim. Nah, jadi fungsi rahim di sini adalah tempat berkembang tumbuh kembangnya janin, kemudian berfungsi untuk mendorong janin keluar. Nah, ini adalah saluran yang membuka jalan lahir. Kemudian di dalam mulut rahim adalah yang menyambungkan antara rahim ke vagina. Nah, sedangkan lapisan-lapisannya ini rahim sangat tebal ya, sangat luar biasa ya, ciptaan Tuhan. Suatu tempat yang dapat melindungi janin ya. Ini sangat tebal. Di sini ada endometrium, yaitu tempat tertanamnya hasil konsepsi atau tempat telur yang sudah dibuahi, yang sudah calon janin, dia akan berimplementasi di endometrium. Sedangkan lapisan kedua adalah myometrium dan lapisan ketiga adalah mesometrium. Selanjutnya ini ada saluran ya, ada dua saluran kanan dan kiri ya. Nah, ini adalah disebut tuba Fallopi. Nah, tuba Fallopi ini terdiri dari, ada saluran yang paling kecil disebut pars uterin, kemudian ada isthmus, yang selanjutnya adalah ampula. Jadi di sini tuba ampula adalah merupakan saluran yang paling besar, yang mana di sini biasanya tempat terjadinya konsepsi atau bertemunya sel telur dan sperma. Ya. Jadi nanti di sini kalau terjadi pembuahan atau bertemu sel telur dengan sperma atau disebut juga konsepsi, dia di sini hasil konsepsi itu akan berubah menjadi sel. Sel itu akan membelah diri dari 2 menjadi 4, dari 4 jadi 8, 8 jadi 16 dan seterusnya. Setelah itu dia akan berjalan ke sini ya, tuba ampula melalui saluran dan akan berkonsepsi atau dan akan berimplantasi di endometrium dalam rahim. Selanjutnya janin akan tumbuh kembang di dalam rahim gitu ya. Nah, saluran tuba Fallopi ini kita harus ketahui bahwa di sini ada saluran tersempit ya, yang mana saluran itu sangat sempit ya. Jadi biasanya di sini ketika terjadinya infeksi dalam panggul, terus di sini bisa terjadi perlengketan, sehingga yang tadinya sperma bisa masuk karena sperma kecil dan lubang saluran sangat kecil, dia bisa lewat ke sini. Tapi ketika setelah terjadi pembuahan dan terjadi berubah menjadi sel, membesar, dia sulit untuk balik ke sini, sehingga biasanya di sinilah berkembangnya janin. Nah, ini disebut kehamilan ektopik atau kehamilan di luar kandungan. Jadi kehamilan ektopik seringkali terjadi di tuba Fallopi. Nah, selanjutnya di sini ada ovarium. Ya, ovarium ini adalah yang menghasilkan sel telur. Ya, jadi di sini ada sel telur yang masih muda, folikel-folikel, kemudian akan berubah, berkembang. Nah, dalam perkembangan ini sel telur itu menghasilkan hormon estrogen. Nah, hormon estrogen terus meningkat sehingga sel telur matang. Setelah matang, di sini sel telur akan pecah yang disebut ovulasi. Nah, sel telur akan keluar, kemudian nih sel telur akan ditangkap oleh umbai-umbai tuba Fallopi ini. Ya, ditangkap, kemudian ditarik ke sini berjalan. Nah, ketika sampai di tuba ampula dan ada sperma masuk, maka disinilah terjadi konsepsi atau pembuahan. Nah, sedangkan ini yang tadi di sini badan korpus yang tadi sudah mengeluarkan sel telur, dia akan berubah menjadi korpus albikan atau selanjutnya menjadi korpus graviditatis, yang mana di sini akan menghasilkan
hormon estrogen sehingga meningkat terus. Nah, hubungannya dengan kehamilan tadi, biasanya ibu hamil itu akan mengalami peningkatan keputihan. Ya, jadi keputihan tadi pada vagina, ya pada organ vagina yang disebabkan oleh meningkatnya hormon estrogen tersebut. Nah, hormon estrogen ini meningkat terus ya, karena si corpus albicans ada ini ada corpus graviditatis itu ada terus dan menghasilkan hormon estrogen dan progesteron yang fungsinya mempertahankan kehamilan sampai nanti plasenta terbentuk usia 16 sampai 20 minggu. Nah, ini adalah ada ada ovarium, tuba Fallopi, saluran yang menghubungkan ke dalam rahim, kemudian ini ada jalan lahir, ada rahim tempat berkembangnya janin. Setelah janin berkembang cukup bulan akan dilahirkan melalui jalan lahir. Nah, jalan lahirnya ini adalah dari mulai saluran serviks akan membuka melalui vagina dan perjalanan persalinan. Nah, itulah hubungannya anatomi alat reproduksi dengan kehamilan maupun persalinan. Selanjutnya mungkin ada sedikit nih, ada ovarium. Ovarium ini menghasilkan tadi sel telur atau folikel ya. Folikel ini semakin hari akan matang, kemudian membesar. Nah, ini di sini dengan membesar ini kaya akan cairan ya, yang mana memiliki tadi hormon estrogen yang meningkat. Nah, setelah itu baru pecah dan keluarlah sel telur ya. Nah, sel telur ini pecah kemudian tadi ditangkap oleh umbi tuba Fallopi. Selanjutnya korpus ini berubah menjadi corpus luteum tetap yang menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Kemudian di sini berubah menjadi corpus albicans dan corpus graviditatis yang akan tetap menghasilkan hormon sebagai mempertahankan kehamilan tersebut, gitu ya. Nah, ya, selanjutnya ini adalah perkembangan dari terus ya, dari mulai baru lahir, kemudian dewasa, melahirkan. Ini yang seperti ini dewasa tetapi belum melahirkan ya, jadi masih lebih mengecil ya, masih kenceng. Nah, ini setelah melahirkan lebih melebar, jalan lahirnya juga tentunya lebih melebar, kemudian ini mengecil kembali setelah premenopause. Karena apa? Tadi kalau sudah premenopause kita tidak ada lagi sel telur yang dihasilkan sehingga tidak berhubungan dengan tadi hormon estrogen, sehingga menurunnya hormon estrogen ini organ reproduksi jadi menciut ya, mengecil. Nah, ini adalah penjelasan dari organ reproduksi, fungsinya organ reproduksi internal, fungsinya satu di sini ada vagina, yaitu saluran elastis yang menghubungkan rahim keluar, jalur lahir dan keluarnya darah menstruasi, itu adalah fungsi dari vagina. Yang kedua ada serviks, yaitu mulut rahim atau mungkin kita biasa awamah dikenal dengan mulut rahim, yaitu yang menghubungkan antara rahim dan vagina yang membuka saat persalinan. Sedangkan ada uterus, yaitu uterus tempat tumbuh janin, dindingnya tebal dan berotot. Nah, yang keempat ada tuba Fallopi, yaitu tempat ovum bertemu sperma, jalur ovum dari ovarium ke uterus. Sedangkan yang kelima ada ovarium, yaitu yang menghasilkan sel telur atau ovum dan hormon estrogen maupun progesteron. Nah, yang keenam adalah endometrium, yaitu lapisan dalam rahim tempat implantasi embrio menebal saat siklus menstruasi. Nah, itu adalah organ reproduksi pada perempuan. Ini adalah ilustrasinya ya. Secara keseluruhan ini ada vagina nyambung ke mulut rahim, ini tempat berkembangnya rahim, ini saluran tuba Fallopi ya. Tuba Fallopi ini adalah ovarium menghasilkan telur, kembali lagi matang diambil ke
tuba Fallopi bertemu dengan sperma, terjadi kehamilan, di sini berkembang janin, kembali lagi keluar dengan melalui jalan lahir ya. Ini adalah instruksi dan menunjukkan bagian-bagian utama organ reproduksi internal perempuan, yaitu ovarium, tuba Fallopi, uterus, serviks, dan vagina ya. Nah, jadi visual ini penting untuk memahami lokasi dan hubungan antar organ dalam sistem reproduksi. Ya, baik, mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada pertemuan hari ini ya. Ada yang mau bertanya atau ada yang mau didiskusikan atau barangkali ada pengalaman-pengalaman tentang alat reproduksi, teman-teman silahkan kita diskusikan. Ya, baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Jadi jangan dilupakan karena materi pada kehamilan ini selalu berkesinambungan ya, materi 1, 2, dan selanjutnya. Supaya kita dapat memberikan asuhan yang tepat kepada pasien ya. Nah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Jangan lupa selalu meningkatkan kompetensi kita baik secara pengetahuan, skill maupun sikap ya. Karena kita tahu bahwa bidan adalah garda terdepan untuk kesehatan masyarakat. Jadi semua kompetensi kita harus kita tingkatkan ya. Jadi jangan lupa belajar, jangan lupa membaca, jangan lupa mencari referensi-referensi lainnya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.